Sekarang kita masuk ke pembahasan pada tahun kedua Hijriah. Di pembahasan pertama di sini kita membahas tentang peperangan-peperangan Nabi yang lain dan juga peperangan Qainuqa. Ya, ada namanya perang Qainuqa. Fi sanati tsaniyati minal hijrati hadathat ghazwatu Waddan wa Duwat wal Ushairah wa Badrin al-Ula wa Qarqaratil Qadr wa lam yaga' fil jami'i harbun. Jadi pada tahun kedua Hijriah, ya, pada tahun kedua Hijriah itu terjadi yang namanya perang Waddan. Apa itu perang Waddan? Di dalam sini dijelaskan bahwa Waddan itu adalah satu desa di antara Mekah dan Madinah, ya. Waddan itu nama desa, nama desa. Memang biasanya dulu di zaman Nabi, semua nama perang itu biasanya diambil dari mungkin nama kota tempat perangnya atau mungkin waktu perangnya. Jadi perang Waddan ini adalah perang yang terjadi di desa Waddan, ya. Desa Waddan itu antara Mekah dan Madinah. Jadi pada saat itu Nabi itu pernah pergi ke desa Waddan bersama 60 sahabat laki-laki, ya. Tetapi ketika Nabi dan sahabat sampai di desa Waddan, Nabi tidak mendapati ada satu orang pun orang ketakutan, ya. Kemudian terjadi juga perang Buat, ya. Apa itu Buat? Kan tadi Waddan itu desa, ya. Sekarang Buat ini nama gunung, ya, nama gunung, nama satu gunung yang mengarah ke desa namanya Yanbu, ya, desa namanya Yanbu. Jadi pada waktu perang Buat itu, perang ini terjadinya di sebuah gunung, gitu ya, di sebuah gunung yang mengarah ke desa yang namanya Yanbu. Biasa orang sekarang bilang desa Yanbus. Memang biasa tuh kalau orang di tanah Arab itu ganti-ganti nama kota tuh biasa sudah. Sama kayak Madinah. Madinah itu nama aslinya kan Yathrib. Yathrib itu kalau dalam bahasa Arab artinya kacau balau. Karena pada waktu itu jadi orang-orang Arab tuh punya kebiasaan kasih nama kota tuh sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Karena pada waktu itu sering kacau, maka dikasih nama Yathrib, kacau balau. Setelah Nabi masuk hijrah, Nabi ganti namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang bercahaya. Jadi di Buat ini tadi, di Gunung Buat itu Nabi pernah keluar juga ke Gunung Buat itu bersama dengan 200 sahabat yang berkuda. Ketika Nabi sampai di Gunung Buat, Nabi tidak dapat juga ada orang. Jadi pertama sudah sudah perjanjian nih, kita ketemu di Gunung Buat. Ketika Nabi sampai tidak ada orang. Wal Ushairah, pada saat itu juga pernah terjadi perang yang namanya perang Al-Ushairah. Al-Ushairah itu lembah. Kan tadi Buat itu kan gunung yang mengarah ke desa Yanbu. Sekarang Al-Ushairah ini sebuah lembah yang dekat dengan desa Yanbu tadi. Pertama kan Buat, batal nih, disetujui nanti kalau gitu kita ketemu di lembah Al-Ushairah. Sampai di desa di lembah itu tidak ada juga orang. Ya, tidak ada juga orang. Wa Badrin al-Ula. Setelah itu terjadi lagi perang Badar yang pertama. Perang Badar nih mungkin kita sering dengar, ya, perang Badar. Tapi kita tahu apa itu Badar. Ternyata Badar itu adalah sebuah mata air, ya, sebuah mata air di antara Mekah dan Madinah. Jadi tengah-tengah antara Mekah dan Madinah itu ada maun, ada air, mata air namanya mata air Badar. Karena waktu itu perangnya mau terjadi di mata air itu, maka disebut perang Badar. Tapi perang Badar itu terjadi 2 kali. Yang pertama itu namanya perang Badar pertama, yang kedua Badar Al-Kubra, perang Badar besar, ya. Jadi perang Badar ini biasanya juga disebut dengan perang Safwan, namanya perang Safwan. Jadi kalau kita nanti tiba-tiba buka buku sejarah Nabi, kita ada baca tentang perang Safwan, itu yang dimaksud perang Badar yang pertama, ya, perang Badar yang pertama. Wa Qarqaratil Qadr, kemudian terjadi juga yang namanya perang
Qorqoratil Qadr. Qorqoratil Qadr ini sebuah tempat juga, tempat dekat dengan Madinah, ya, dekat betul dengan Madinah. Ternyata Nabi itu sering mau perang tapi tidak pernah ada orangnya. Walam yaqa' fil jami'i harbun. Perang Waddan, perang Buak, perang Al-Ushairah, perang Badar yang pertama, perang Qorqoratil Qadr, itu semuanya tidak pernah terjadi perang. Kenapa? Karena tidak ada orangnya. Ketika Nabi dan sahabat datang tidak ada orang, kosong gitu ya. Kalau bahasa kita tuh Nabi sudah datang, rupanya Nabi cuma kena prank, tidak ada orang gitu ya. Wa fiha hadatsat ghazwatu Badrin al-Kubra. Pada tahun kedua Hijriah ini tadi terjadi juga perang Badar. Perang Badar yang besar, kan tadi perang Badar yang pertama. Habis itu terjadi lagi perang Badar al-Kubra, perang Badar yang kedua. Wa Qainuqa, terjadi juga perang Qainuqa namanya. Nah, ini kan tadi kita bahas di judulnya perang Qainuqa. Wasawik, ada lagi namanya perang Sawik ya. Apa itu perang Sawik? Nah, jadi Sawik ini makanan. Sawik itu makanan. Orang-orang Arab tuh dulu punya makanan namanya Sawik. Itu makanan yang terbuat dari tepung ya, tepung terigu gitu. Sama syair. Ada namanya syair juga. Jadi syair sama tepung dicampur, maka menjadilah makanan yang namanya Sawik. Kenapa disebut perang Sawik? Karena pada perang itu ketika Nabi turun, orang-orang kafir lari meninggalkan makanannya karena berat. Nama makanannya Sawik. Makanya pada saat itu dikasih nama perang Sawik. Wa Qainuqa'un qaumun min yahudil madinati abharul adawata lil muslimin wa khanu ma'ahadur rasul alaih. Nah, kan tadi kita sudah bahas ada yang namanya perang Qainuqa. Apa itu Qainuqa? Ternyata Qainuqa ini adalah nama satu suku ya, nama satu suku daripada Yahudi di Madinah. Nah, jadi Yahudi di Madinah ini banyak sukunya, salah satunya namanya Qainuqa. Karena berperang abharul adawat dari muslimin, mereka ini menampakkan rasa permusuhan kepada orang Islam. Wa khanu ma'ahadur rasul alaih, dan suku Qainuqa ini berkhianat dengan apa yang telah mereka janjikan. Bahwa Nabi kan pernah buat perjanjian gencatan senjata. Ternyata suku Qainuqa ini berkhianat dengan perjanjian itu. Makanya terjadilah perang Qainuqa. Fa'asarahum ar-rasulu 15 lailatan ila an a'jazahum wa adkhala fi qulubihim ru'b. Maka Nabi mengepung suku Qainuqa ini selama 15 malam. Kenapa kena kepung 15 malam? Malam pertama tak muncul, malam kedua tak muncul, malam ketiga tak muncul. Begitu malam ke-15, ila an a'jazahum, akhirnya mereka menyerah. Pada malam ke-15 mereka menyerah, wa adkhala fi qulubihim ru'b, dan kemudian akhirnya mereka ketakutan dan menyerah ya pada malam ke-15-nya. Faqalabu minhu an yatrukahum, mereka meminta kepada Nabi supaya Nabi tinggalkan saja, sudah kami nyerah, tinggalkan kami, kata orang Qainuqa. Wa ya'khudha amwalahum, ambillah harta kami, kata si Qainuqa. Begitu sudah takut, mereka bilang sudahlah kami nyerah, ambillah harta kami. Faqabila, nah, maka Nabi menerima, karena mereka menyerahkan. Pada zaman dulu kan ada yang namanya harta rampasan perang. Kalau dalam bahasa fikih itu namanya ghanimah, itu ada harta rampasan perang. Karena mereka sudah menyerah, maka dianggap kalah, makanya hartanya diambil gitu ya. Mereka kasih, katanya orang Qainuqa ini, ambillah kami punya harta. Faqabila, maka Nabi terima. Wa taradahum minal madinati ma'a nisaihim, dan Nabi menyuruh mereka yang suku Qainuqa ini tadi keluar dari Madinah, bawa keluarganya. Kenapa? Bukan karena Nabi jahat lalu mengusir, tidak. Karena suku Qainuqa ini munafik, suka ingkar janji. Makanya kata Nabi, daripada kalian ingkar janji terus, ya sudah kalian keluar. Wa akhadal muslimuna amwalahum, maka orang-orang muslimin tadi ambil harta mereka. Wa husunahum, dan mengambil benteng. Husun ini benteng. Bentengnya kalau di bahasa kita benteng, yang biasanya tempat orang suka bikin tempat kalau mau perang, bentengnya. Jadi orang Muslim ambil hartanya dan ambil bentengnya. Kan mereka sudah keluar nih, maka bentengnya tadi dikuasai sama orang Muslimin.
walam tamdi sanatun hatta matu kulluhum. Tidak sampai setahun katanya. Orang Kainuka ini tadi mati semua. Tak sampai setahun orang Kainuka tadi mati semua. Nabi itu juga banyak perang-perang Nabi yang tidak pernah dituliskan dalam sejarah, seperti tadi perang Waddan, perang Buab, ya. Ada namanya perang Al-Ushairah, ada namanya perang Badar yang pertama, ada namanya perang Qarqaratil Qadar. Nah, itulah tadi perang-perang Nabi yang terjadi pada tahun kedua. Banyak perang Nabi itu, cuma terjadinya beda-beda. Nah, ini tadi semua nama perang Nabi yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ya, kita tutup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.